Namun kini Bimo tidak perlu memikirkan level ini lagi. Selama dia menjaga dua orang di depannya dengan baik, seluruh grup Kana akan menjadi milik Sucipto Group setelah kontrak ditandatangani besok. Pohon induk di Gunung Erlang secara alami akan menjadi aset Sucipto Group. Apalagi yang perlu dia khawatirkan? Jadi, dia langsung setuju dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua tunggu sebentar, saya akan mengaturnya." Tak lama kemudian, petugas keamanan yang bertugas menjaga pohon induk 24 jam sehari di Gunung Erlang ditarik. Semua kamera pengintai di Gunung Erlang juga terputus dari aliran listrik. Setelah melakukan semua ini, Bimo berkata dengan sopan, "Kalian berdua mungkin tidak tahu banyak tentang situasi Gunung Kana. Mungkin tidak nyaman mendaki gunung pada malam hari tanpa pemandu. Bagaimana kalau saya menemani kalian berdua?" Tama dan Isyana bertukar pandang. Isyana tampak enggan, jadi dia berkata pada Bimo, "Tidak perlu Direktur Bimo, kami telah mengetahui tentang situasi grup Kana. Terima kasih atas kerja kerasmu di kaki gunung. Tunggu sebentar, jangan biarkan orang lain selain kita naik gunung." Bimo berkata tanpa ragu, "Tidak masalah. Kalian berdua silakan naik gunung, dan saya akan mengatur sisanya." Bimo mengambil 2 senter terang untuk Tama dan Isyana, dan membawa mereka mendaki gunung di persimpangan. Dia tidak mengikuti mereka berdua mendaki gunung. Tama dan Isyana terus maju, dan memang tidak ada jejak orang lain di sepanjang jalan. Dan semua pengawasan memang terputus. Karena Gunung Erlang telah dioperasikan oleh grup Kana selama bertahun-tahun. Grup telah membangun seluruh Gunung Erlang menjadi model lapangan bertingkat lapis demi lapis. Dan banyak pohon teh ditanam di setiap lapisan. Selain itu, grup juga membangun jalan batu menuju gunung. Dan jalur kereta barang yang khusus digunakan untuk mengangkut teh segar. Ketika musim panen teh tiba, para pekerja berjalan ke atas gunung untuk memetiknya. Setelah memilih jumlah tertentu dari setiap lapisan, teh dikumpulkan dan diangkut menuruni gunung dengan kereta gantung untuk diproses. Dalam perjalanan mendaki gunung, Isyana sering memetik sehelai daun dari pohon teh yang ada dan mengunyahnya dengan lembut di mulutnya. Melihat dia mencicipi semuanya, Tama tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bagaimana kualitasnya?" Isyana tersenyum tipis dan berkata kepadanya, "Semakin tinggi kadar teh di sini, semakin baik kualitasnya, tetapi secara keseluruhan levelnya masih buruk. Cukup banyak, tidak berkualitas tinggi, tapi teh baru tampaknya memiliki masalah ini. Selama bertahun-tahun teh puer enak yang saya minum. Kecuali teh yang diproduksi oleh pohon teh Ibu Puca, selebihnya adalah teh yang sejarahnya tidak lebih dari 100 tahun tanpa terkecuali. Dan teh yang baru dirilis dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya tidak terlalu bagus." Usai menyampaikan, Isyana melanjutkan, "Kukira hal ini juga tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, produksi varietas teh saat ini setidaknya 3 kali lipat dari sebelumnya. Ternyata setiap helai daun teh sangat montok dan warnanya sangat bagus. Apalagi bisa mengendalikan hama dengan sangat baik, sehingga tingkat hasilnya juga sangat tinggi. Ada lebih banyak pertumbuhan dan lebih sedikit kerusakan, sehingga hasil panen secara keseluruhan jauh lebih kuat dibandingkan di zaman kuno. Dalam beberapa tahun terakhir, hal yang sama juga terjadi pada ide pemuliaan teh. Semakin tinggi hasil, semakin bagus tampilannya, semakin bagus pula tampilannya, dan semakin kuat ketahanan terhadap hama. Jika dikombinasikan dengan pupuk kimia dan pestisida, output persatuan luas secara alami akan meningkat secara geometris. Omong-omong Isyana mengubah topik pembicaraan, dan berkata lagi, "Namun, dengan terus dilakukannya penanaman varietas baru ke arah ini, rendemen dan tingkat rendemen meningkat, namun rasa teh justru menurun.
Jika ada kesempatan, kamu bisa mencobanya di masa depan. Budidayakan varietas baru dengan arah yang berlawanan untuk melihat apakah kamu bisa mendapatkan kembali rasa teh di masa lalu. Tetapi premisnya adalah menemukan pohon tanam yang bagus terlebih dahulu. Dan penanaman pohon yang baik yang saya katakan adalah mewarisi sebanyak mungkin gen pohon teh. Ini bukanlah varietas yang telah diperbaiki oleh teknologi. Tama mengangguk dan berkata, bukankah kita masih pergi ke Besuki, di mana pohon teh Ibu Puca dibesarkan? Kita seharusnya bisa menemukan keturunannya, bukan? Isyana mau tidak mau berkata, menurutku juga begitu. Ketika aku di Besuki, aku pernah mengajari para petani teh setempat pasti menggunakan induk puca untuk okulasi dan pembibitan. Aku hanya tidak tahu apakah bertahun-tahun telah berlalu. Jika ada petani teh di daerah tersebut, orang-orang terus membiakkan tanaman baru dari induk puca. Dan jika kali ini kita dapat menemukannya di Besuki, kita akan membawanya kembali dan membudidayakannya di sini. Keduanya berjalan dan mengobrol, semakin dekat ke puncak gunung. Saat pohon teh besar itu semakin dekat, Isyana menjadi semakin bersemangat. Meskipun lebih dari 300 tahun telah berlalu, dia masih mengenali pohon teh tersebut. Melihat tubuhnya sedikit gemetar, Tama mau tidak mau bertanya padanya. Apakah itu di sini? Di sini. Isyana mengangguk dengan berat, dan berkata dengan lembut, aku bisa mengenali pohon ini. Bahkan aku masih ingat bekas luka di tubuhnya. Saat dia berbicara, dia tidak dapat menahan perasaannya. Ratusan tahun adalah rentang waktu yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Tapi untuk sebatang pohon, hampir tidak ada perubahan. Di tahun ini masih ada. Meski lebih mewah dan tebal, namun tampilannya tidak banyak berubah. Segera, dia menunjuk bekas luka seukuran mangkuk di batang pohon dan berkata kepada Tama, aku menggunakan bekas luka ini sebagai tanda pada waktu itu, dan mengubur abu orang tuaku 3 langkah dari bekas luka tersebut. Setelah selesai berbicara, dia mengambil 3 langkah menuju bekas luka pohon. Setelah berdiri diam, dia tidak menitikkan air mata, dia hanya membungkuk diam. Dengan lembut membelai tanah di tanah, dan bergumam, ayah, ibu, Isyana datang menemuimu. Setelah sekian lama, untuk pertama kalinya, dia berada di hadapan arwah orang tuanya. Suasana hati Isyana sedang sangat rumit, tetapi dia tidak terlalu sedih. Dia mengelus tanah dan berkata, terima kasih atas perlindungan dari langit, memungkinkan aku hidup bertahun-tahun tanpa bahaya apapun. Tapi aku lemah terhadap Victoria, jadi aku sudah lama tidak datang mengunjungimu. Dan aku harap kamu tidak menyalahkanku. Melihat hal ini, Tama hanya ingin menyelesaikan semua masalah Isyana semaksimal mungkin, maka dia berkata, Nona jangan khawatir, aku akan meminta keluarga Sucipto untuk membangun helipad di sini dan membeli helikopter nanti. Jika kamu ingin datang lagi di kemudian hari, naik pesawat pribadi keluarga Sucipto dari Jakarta ke Bandara Demuk, dan langsung transfer ke helikopter setelah meninggalkan bandara. Di sini, sama saja saat kembali, biarkan seluruh proses lalu lintas membentuk lingkaran tertutup. Bahkan jika Black Mamba berhenti tidak aktif, mustahil menemukanmu. Dan kamu akan bisa sering datang dari Jakarta. Isyana sedikit terkejut dan berkata, kupikir Tuan Muda menghabiskan banyak uang untuk membelikan tempat ini untukku sehingga aku dapat tinggal di sini di masa depan. Tama buru-buru berkata, jangan khawatir, aku khawatir aku tidak akan mampu menangani Victoria dan Black Mamba sendirian. Kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang keduanya. Jika kamu bisa tinggal di Jakarta, kamu pasti bisa memberiku banyak bantuan. Mengenai tempat ini, aku akan membiarkan orang memanfaatkan waktu untuk merenovasinya. Saat itu, aku akan mengganti sejumlah orang di sini untuk memastikan keamanan. Kamu akan bisa sering datang ke sini. Isyana sangat gembira.
Dia tidak bisa menahan senyumnya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih banyak, tuanku. Merupakan berkah bagiku untuk dapat berbagi kekhawatiranku denganmu." Bagi Isyana, dia selalu sedikit bingung. Sejak saat itu, Tama memperlakukannya dengan sangat baik. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.